وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. Yang sama-sama menghormati jajarannya, yang sama-sama menghormati para pembimbing, wabil khusus yang sama-sama menghormati narasumber acara kuliah 1446 Hijriah bertepatan 12 Januari 2025. Al-Karam Ustaz Abdul Razak Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas perkenan, iradah, inayah dan taufiknya lah sampai subuh kali ini kita masih diberi nikmat panjang umur, sehat walafiat, sehingga bisa hadir di Masjid Al-Istiqomah dalam rangka sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan kajian subuh. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada panutan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita semua kelak mendapat syafaatnya di hari kiamat. Amin ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati dan muliakan para pembina, penasehat Dewan Kemakmuran Masjid Al-Istiqomah, yang terhormat Ketua DKM dan seluruh jajaran pengurus, para masyayikh, para asatid wal asatidah, para tokoh masyarakat yang hadir, wabil khusus Ustadz Arif dan seluruh para asatid, hadirin para jamaah sholat subuh Masjid Al-Istiqomah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini saya bisa bersilaturahmi, bertatap muka, bertemu dengan para jamaah sekalian dalam rangka kajian ba'da sholat subuh yang rutin dilaksanakan di Masjid Al-Istiqomah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji, apa yang kita dalami, dan ilmu yang sudah kita dapatkan mudah-mudahan bermanfaat, bisa kita amalkan, dan mudah-mudahan menjadi bekal kuat ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal Alamin. Jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah, kajian kita hari ini seputar berbuat baik, khususnya keutamaan menyantuni anak yatim. Ya, nanti saya baca hadis-hadis yang ada di kitab Adabul Mufrad karangan Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Ini kitab khusus kumpulan hadis-hadis tentang adab, akhlak, dan etika sebagai seorang muslim. Ya, nanti saya tugasnya membaca aja. Nanti para jamaah silakan yang mau bertanya terkait apa yang sudah saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Babul ihsan ilal birri wal fajir. Bab berbuat baik ya kepada orang yang memang orangnya baik, wal fajir, dan orang yang fajir, orang jelek, ahli maksiat, orang yang tidak taat kepada Allah. Hadatsana Humaid qala hadatsana Sufyan qala hadatsana Salim bin Hafsah an Munzir as-Sauri an Muhammad bin Ali ibnil Hanafiyah. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Qala hiya musajjalatun lil birri wal fajir. Hadis ini dari sanadnya Humaid, dari Sufyan, dari Salim bin Abi Hafsah, dari Munzir as-Sauri, dari Muhammad bin Ali ibnil Hanafiyah. Ini Muhammad bin Ali ibnil Hanafiyah adalah putranya Ali bin Abi Thalib, tapi bukan dari istri Fatimah, ya, tapi dari istri Ibnil Hanafiyah, dari istrinya Ali bin Abi Thalib yang bernama Al-Hanafiyah. Jadi para jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah, dulu ketika Ali bin Abi Thalib masih hidup, Rasulullah udah ngewanti-wanti,
ngingetin kepada Ali bin Abi Thalib untuk tidak berpoligami, kawin lagi ketika Fatimah Zahra masih hidup. Jadi Rasulullah tuh minta, "Hai Ali, kamu jangan poligami sebelum atau ketika putri kesayanganku masih hidup, yaitu Fatimah Zahra." Ya. Jadi makanya ketika Fatimah Zahra sudah meninggal, Ali bin Abi Thalib itu nikah ke beberapa perempuan. Nah, termasuk yang dalam riwayat hadis ini ada istrinya yang bernama Al-Hanafiyah. Dan anaknya banyak, ya, dari beberapa istri. Ya. Jadi boleh kalau kita sebagai seorang bapak ketika kita dapat mantu, ya, itu boleh Pak, kita ngomong, mantu, lu jangan kawin ya, jangan kawin lagi udah. Kalau anak gua masih ada, itu boleh tuh ngomong begitu, nggak dilarang, boleh ngingetin, karena saking cintanya Rasulullah kepada Fatimah Zahra. Jadi Rasulullah nggak ikhlas, bahasanya nggak ridho kalau putri kesayangannya poligami, ya. Karena rata-rata kalau di poligami itu sakit hati ini. Sakit nggak Bu? Kagak tahu saya mah ya. Jadi secara manusiawi pastilah kalau perempuan di poligami itu pasti ada rasa sakit. Nah Rasulullah tuh nggak poligami ketika dia masih hidup, ya. Ketika dia masih hidup, makanya Rasulullah minta supaya Ali bin Abi Thalib jangan menikah, jangan berpoligami ketika Jadi makanya hadis ini Muhammad bin Ali ibnil Hanafiyah itu putra Ali bin Abi Thalib dari istri, bukan dari Fatimah Husain. Ya, makanya kalau yang bukan dari Fatimah Zahra itu bukan disebut ahlul bait Rasulullah, karena bukan dari putrinya Rasulullah, ya. Jadi di Timur Tengah ini banyak Pak, ya, keturunan dari Ali bin Abi Thalib tapi bukan dari istri Fatimah Zahra. Dia bukan ahlul bait Rasulullah meskipun dari Ali bin Abi Thalib, ya. Yang disebut ahlul bait Rasulullah yaitu yang berasal dari keluarga baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi makanya pernah suatu hari ketika berada di rumah Rasulullah, Ali bin Abi Thalib, Fatimah Zahra, Hasan, Husain, ya. Lalu Rasulullah, kalau bahasa Betawinya apa tuh ya, menutupkan ya kepalanya, keluarganya dengan kain. Lalu Rasulullah bilang, hadzal baiti, ya hadza ahlul baiti, inilah yang disebut dengan ahlul baitku, yaitu yang berasal dari keturunanku, itulah yang disebut dengan ahlul bait, ya. Jadi biarin dari Ali bin Abi Thalib, kalau bukan dari keturunan Rasulullah, ya itu bukan disebut ahlul bait, ya, karena bukan dari Fatimah Zahra, ya. Jadi makanya dalam sejarah Ali bin Abi Thalib betul-betul mematuhi permintaan Rasulullah. Jadi ketika Fatimah Zahra masih hidup, tidak pernah tercatat dalam sejarah Ali bin Abi Thalib poligami dengan beberapa perempuan, nggak pernah Pak, ya, karena sudah diingatkan oleh Rasulullah, ya. Makanya Bapak jangan kaget nanti di beberapa riwayat ada hadis-hadis dari keluarga dari anak Ali bin Abi Thalib tapi bukan dari istri Fatimah Zahra, ya. Jadi sekali lagi boleh warga di sini kalau punya mantu, ya, boleh ngingetin mantunya jangan kawin lagi sebelum anak gua mati, gitu.
boleh itu Pak, nggak dilarang ya, tapi sifatnya hanya mengingatkan ya, sifatnya hanya mengingatkan. Makanya hadis ini an Muhammad ibni Ali ibni al-Hanafiyah, hal jazaul ihsan illal ihsan, ini surah Ar-Rahman ayat 60. Dan tidaklah kebaikan itu kecuali dibalas dengan kebaikan yang setimpal. Qala hiya musajjalatun lil birri wal fajir, ini tertulis bagi orang-orang yang baik wal fajir, dan bagi orang-orang yang tidak taat atau tidak baik, tidak taat dalam melaksanakan ajaran agama Islam. Itu bunyi hadis yang pertama. Jadi kesimpulannya, istinbat atau faidahnya yang pertama, dalam ajaran agama Islam berbuat baik itu tidak boleh pilih-pilih kasih, tidak boleh ada diskriminasi, nggak boleh ada klaster-klaster. Ini mah orang baik dikasih, ini mah orang jahat jangan dikasih, itu nggak boleh Pak. Pokoknya dalam Islam berbuat baik saja. Kepada siapapun, kelompok manapun, status sosial manapun, orangnya bagaimanapun, silahkan. Yang penting kitanya ikhlas, ridho karena Allah. Jadi nggak boleh Pak, nggak boleh dibeda-bedain. Makanya di sini dibilang hiya musajjalatun lil birri wal fajir, berbuat baik itu umum, universal, silakan. Kepada siapapun boleh kita berikan, yang penting kitanya ikhlas, ridho karena Allah ya. Jadi nggak boleh ngebeda-bedain, oh ini mah orang kafir, ini mah orang beda agama, ini mah orang yang begini, nggak boleh Pak. Pokoknya selagi kita ada nikmat, ada rezeki, kita mau berbuat baik, silakan kepada siapapun, jangan dipilih-pilih. Makanya Bapak kalau mau nolong orang ada kecelakaan, tolong aja. Jangan nanya-nanya. Ada orang tabrakan, Bapak mau nolong nanya dulu. Ini agamanya Islam apa Kristen nih? Ini agamanya, ini orang baik, orangnya sering ke masjid apa enggak nih? Nggak boleh Pak, tolong aja udah. Ya kalau ditanya-tanya dulu agama, keburu mati orang kalau begitu. Tolong aja udah. Kalau kita mau berbuat, tolong aja udah bawa ke rumah sakit kemana. Tidak usah ditanya-tanya tentang figur orangnya, nih orang baik, orang jelek, ini orang alim maksiat, ini orang apa. Pokoknya tolong aja. Islam tidak pernah membeda-bedakan, mengklaster-klaster, terjadi diskriminasi ketika kita berbuat baik kepada siapapun. Itu yang harus kita pahami ya. Jadi silakan, saya titip DKM Al-Istiqomah nih. Pokoknya nanti ada kegiatan apapun, silakan. Contohnya pembagian daging hewan kurban umpamanya. Pokoknya selagi dagingnya ada, cukup kasih ke siapapun. Jangan dipilih-pilih. Oh, dia mah nggak pernah ke masjid orangnya ini, jangan berbagi, nggak usah. Ini orangnya nggak pernah bantuin masjid. Ini orangnya sholat baik nggak pernah datang ke masjid nih. Jangan, DKM jangan begitu. Udah kasih aja. Kalau ada dagingnya kasih aja. Sebab kalau dia nggak dikasih, udah jarang ke masjid, kagak dikasih daging aja tambah ngambek itu dia Pak. Ya, gue mah mentang-mentang jarang ke masjid, gue mah kagak ada yang hidup sama gue, nggak ada yang peduli sama gue, nggak ada yang bagi sama gue. Jangan begitu. Pokoknya DKM kalau ada kasih. Ya, mudah-mudahan kalau dia dikasih jadi sadar, dapat hidayah, lalu dia mau datang ke masjid. Betul nggak Pak? Betul nggak Bu? Begitu. Kagak pernah ke masjid, tahu-tahu dapat bingkisan dari masjid. Ya Allah, masjid bagus banget, baik banget. Padahal gue mau ke masjid juga kagak, paling setahun sekali, tahun 2 kali. Tapi masih ingat sama gue gitu. Alhamdulillah, mudah-mudahan dia dapat hidayah, inayah Allah. Malu gue ini dapat mulu bingkisan dari masjid. Padahal gue jarang ke masjid. Udahlah, besok mah gue mau ke masjid. Kali baik terus dapat sembako gitu kan. Kali baik dapat ini. Ya mudah-mudahan. Yang penting masjid mah terus aja berbuat baik kepada siapapun. Ya. Jadi jangan pilih kasih. Ini dia musajjalatun. Makanya di penjelasannya
musajjalatun mursalatun, ya, birron kana au fajiran. Pokoknya sekali lagi kita dianjurkan berbuat baik kepada siapapun tanpa membeda-bedakan agama, status sosial, apalagi berdasarkan hal-hal yang di luar kemampuan kita. Yang kedua, Rasulullah ketika hidup tidak pernah mencontohkan melakukan diskriminasi. Rasulullah nggak pernah nyontohin, Pak. Oh, ini mah orangnya baik dikasih, ini orangnya nggak taat nggak dikasih. Nggak pernah. Rasulullah mah bahkan dengan orang yang pernah mencelakainya pun Rasulullah mah datang melakukan kebaikan. Itu Rasulullah. Jadi Rasulullah mah bukan kayak kita. Justru Rasulullah mah orang yang sering jahat ke dia. Justru ketika dia ada musibah, ketika dia ada masalah, Rasulullah nggak balas dendam. Justru malah datang menghampiri, menjenguk, membantu. Padahal orangnya pernah jahat kepada Rasulullah. Itu buktinya, Pak. Banyak sekali dalam sejarah lah orang yang sering nguludahin Rasulullah, orang yang bahkan akan mencelakai Rasulullah. Justru ketika ada informasi kabar, ya Rasulullah, orangnya lagi sakit ya Rasul, oh lagi sakit. Justru Rasulullah cepat-cepat datang ngejenguk, membantu ketika dia dalam keadaan sakit. Itu buktinya, Pak. Jadi Rasulullah nggak ngebeda-bedain. Ya, baik dia nih orangnya baik, orangnya jahat, orangnya dari kelompok manapun, Rasulullah selalu mencontohkan berbuat baik itu kepada siapapun, kelompok manapun, tidak boleh ada pilih-pilih, ya. Yang penting kita niatnya berbuat baik. Paham Bapak Ibu ya? Jadi nanti jamaah di sini kalau mau berbuat baik silakan. Kita niat yang penting berbuat baik, ikhlas, ridho karena Allah. Insya Allah dicatat. Yang ketiga, banyak yang nanya, urut-urutan berbuat baik itu dari mana dulu? Kalau di Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 177, berbuat baik itu, menolong itu lebih afdol diutamakan untuk keluarga inti. Yang disebut di Al-Quran, surah Al-Baqarah itu jawil kurba, keluarga dekat, atau yang disebut jawin nasab, yang punya hubungan dengan nasab, hubungan darah dengan kita. Itu yang lebih utama dulu, Pak. Ya, jadi kalau Bapak satu keluarga ada 10 orang, kakak, adik, terus ke bawah, kalau masih ada keluarga inti Bapak yang perlu dibantu, jangan dulu bantu kemana-mana, utamakan bantu keluarga yang punya hubungan nasab dengan diri kita. Ya, disebut kalau ulama fikih menyebut jawin nasab, yang punya hubungan nasab, hubungan darah. Itu yang lebih utama. Ya. Jadi jangan jor-joran, jangan habis-habisan bantu keluar, sementara keluarga intinya ngemis, minta-minta kemana-mana. Itu yang salah kaprah. Lebih diutamakan zawil kurba, yang punya hubungan nasab dengan diri kita. Cuma resikonya kalau membantu keluarga itu jarang disebut-sebut, betul nggak? Atau jarang terima kasih gitu, ya namanya bantu keluarga gitu kan. Tapi kalau membantu keluar kan sering disebut-sebut, betul nggak? Ya memang itu ujiannya. Kalau membantu keluarga itu memang suka ngeselin. Udah dibantu, udah ditolong, terima kasih juga kagak sama kita, betul apa enggak? Ya suka begitu ya, padahal nggak semua begitulah. Banyak kita bantu keluarga inti, adik kita, kakak kita, yang banyak dia mengucapkan, bilang ke kita terima kasih. Tapi ada juga bantu keluarga itu ya wajar bae lu bantu gua, orang adik gitu kan, atau abang bantu adik, ponakan dan lain sebagainya. Ya ada yang mengatakan demikian, Pak. Intinya kalau urut-urutan membantu itu, menolong itu, pokoknya jawil kurba. Baru setelah itu wal jaril junubi, ya setelah itu baru tetangga yang dekat, tetangga yang jauh, lingkungan masyarakat, silakan.
urutan selanjutnya silakan. Yang penting yang pertama zawil qurba, keluarga dekat yang punya hubungan nasab dengan diri kita. Ini saya ingetin, jangan jor-joran bantu keluar, sementara keluarga dekatnya, keluarga intinya malah tidak dibantu. Itu yang salah kaprah, ya. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, ini hadis yang pertama, ya, umum. Kebaikan itu bersifat umum. Tidak ada klaster-klaster dalam Islam. Boleh kita membantu non-muslim, orang yang berbeda agama, orang yang pernah nyakitin kita, orang yang pernah akan mencelakai kita, orang yang pernah berbuat jahat kepada kita sekalipun. Kalau kita ada rezeki, ya itu ujian, tetap harus kita bantu. Tapi ini amalan yang paling berat sekali, Pak, ya. Rata-rata ukuran manusia kalau udah nyakitin, udah pernah berbuat jahat, udah pernah dia melukai kita, itu berat sekali kita mau membantu. Tapi kalau kita bisa melewati itu, kita akan dicatat orang yang betul-betul ikhlas membantu karena Allah, ya. Yang kedua, babu fadlu may ya'ulu yatiman. Hadasana Ismail qala hadasani Malik an Sauri bin Zaid an Abil Ghais an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sa'i 'alal armalah wal masakin kal mujahidina fi sabilillah wa kalladzi yasumun nahar wa yaqumul lail. Hadis yang kedua tentang keutamaan menyantuni anak yatim, membantu anak yatim, memelihara anak yatim. Hadis dari Ismail, dari Malik, dari Sauri bin Zaid, dari Abil Ghais, dari Abu Hurairah, dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, as-sa'i 'alal armalah, membantu menyantuni janda. Armalah itu janda, alal armalah itu janda, ya. Wal masakin, yang kedua orang-orang miskin. Kal mujahidina fi sabilillah, seperti orang yang berjihad di jalan Allah, ya. Wa kalladzi yasumun nahar, dan seperti orang yang berpuasa di siang hari. Wa kalladzi yaqumul lail, dan seperti orang yang sholat di malam hari. Ini keutamaannya nih, Pak. Yang pertama, orang yang suka menyantuni, membantu janda. Enggak disebutin janda muda, janda tuanya, kagak ini, Pak. Ya. Pokoknya disebut dalam hadisnya as-sa'i 'alal armalah, membantu menyantuni janda. Makanya kalau di kalangan Ustadz Kiai, penceramah hadis ini suka digoyonin, Pak. Ya kalau janda mah jangan disantunin doang, kalau perlu mah sampai dikawinin. Itu rata-rata pada ngomong, padahal hadisnya nggak sampai dikawinin, Pak. Di sini nggak ada. Itu mah tambahan yang doyan kawin, Pak, itu mah, ya. Hadisnya itu hanya as-sa'i 'alal armalah, menyantuni, membantu, menolong janda, ya. Enggak dibedain di sini janda tua, janda muda, pokoknya armalah aja, menyantuni janda. Yang kedua, wal masakin, orang-orang miskin, itu pahalanya kal mujahidina fi sabilillah, seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Jadi kalau kita nggak ada kesempatan berperang di jalan Allah, kecuali Bapak mau pergi nih ke Palestina perang sama Israel, nah silakan. Atau pergi kemana gitu yang di medan tempur, ya. Kalau Bapak nggak sempat berjihad di jalan Allah, tutup kekurangan amal kita dengan menyantuni janda dan menyantuni orang-orang miskin, karena nilai pahalanya sama seperti orang berjihad di jalan Allah, ya. Yang kedua, wakal lagi yasumun nahar, dan seperti orang yang berpuasa di siang hari. Ini saya tanya pada jamaah, kemarin bulan Rajab nih, ya, tanggal 1 sampai 10 pada puasa apa kagak? Ayo jawab, jujur. Pada puasa apa kagak? Jawabnya pada takut bener omannya.
Kalau yang kagak sempet puasa kemarin tanggal 1 sampai 10 Rajab, silakan ya. Kan puasanya silakan, mau tanggal 1 boleh, mau tanggal 10 juga boleh, mau berapa hari silakan boleh. Kalau mau lebih utama dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Kalau Bapak Ibu kagak pernah puasa tanggal 1 sampai tanggal 10, Ibu tutup, Bapak tutup tuh kekurangan amal puasa kita dengan cara menyantuni janda dan menyantuni fakir miskin. Bapak beli aja beras sekarung, Bapak beli sembako tuh, kasih ke anak yatim, kasih ke janda, kasih ke kaum fakir miskin. Itu pahalanya seperti orang yang berpuasa di siang hari. Wakallaji yasumun nahar. Jadi orang Islam itu kudu merasa rugi kalau tidak berbuat baik. Betul nggak? Jangan jadi orang Islam ini meninggalkan amal kebaikan anteng baik, tenang baik, nggak merasa rugi ketika meninggalkan perbuatan baik. Hati-hati, Pak. Karena orang kalau sering meninggalkan perbuatan baik, hatinya anteng, nggak pernah merasa rugi, itu tanda orang yang hatinya keras, sulit dapat hidayah Allah. Ya, itu ada di kitab. Bapak baca di kitab Al-Hikam, Bapak baca di kitab banyak, Pak. Ya, kalau orang Islam sudah tidak merasa rugi, merasa hilang kesempatan ketika dia meninggalkan amal kebaikan, itu pertanda hati orang itu mulai keras kepada Allah, karena anteng bae itu, Pak. Bapak kagak sholat berjamaah ke masjid, anteng bae gitu. Nggak pernah, ya Allah hilang kesempatanku untuk beribadah sholat berjamaah. Ada puasa Rajab 1 sampai 10, orang-orang puasa mah Bapak anteng baik kagak puasa. Hati-hati, pertanda hati Bapak mulai keras karena tidak merasa rugi dengan amal kebaikan yang kita tinggalkan. Ya. Atau puasa Ayyamul Bid 3 hari dalam sebulan, orang-orang pada puasa, kita anteng baik ninggalin puasa Ayyamul Bid. Kita tidak merasa rugi, merasa hilang kesempatan beribadah kepada Allah. Hati-hati, kata para ulama, itu pertanda hati orang itu mulai keras, sulit dapat hidayah Allah. Atau yang kedua, ada orang ketika melakukan maksiat anteng baik, kagak tobat, kagak merasa menyesal. Ya, hati-hati, itu juga pertanda hatinya mulai keras karena menikmati kemaksiatan kepada Allah. Hati-hati, Pak. Ya. Jadi dalam ajaran Islam, kalau kita maksiat, cepet-cepet kita tobat istighfar kepada Allah. Kalau kita meninggalkan amal kebaikan, cepet-cepet buru-buru kita tutup kekurangan amal kebaikan kita dengan amal kebaikan yang lain. Itu yang ideal, yang bagus dalam ajaran Islam. Makanya di hadis ini, kalau Bapak nggak keburu, nggak kuat puasa di siang hari, wakallaji yasumun nahar, buru-buru tutup dengan sering membantu anak yatim, kaum janda dan fakir miskin. Karena itu bisa menutup kekurangan amal kita, amal kebaikan yang kita tinggalkan. Yang kedua, wakallaji yakumul lail, seperti orang yang sholat di malam hari, yaitu sholat tahajud. Ayo kalau saya tanya, Bapak sering sholat tahajud? Ibu sering sholat tahajud? Malam sering bangun, Bu? Malam sering bangun? Bangun ngapain? Sholat apa kencing doang? Ya. Jadi kalau para jamaah di sini kagak keburu karena capek kerja, karena sibuk, karena lelah, kagak keburu sholat tahajud, buru-buru tutup kekurangan amal tahajud kita dengan menyantuni anak yatim, membantu fakir miskin, membantu
janda dan amal kebaikan lainnya yang bisa seimbang pahalanya seperti sholat tahajud. Begitu Pak. Ya, pokoknya saya titip, Bapak jangan merasa tenang kalau meninggalkan perbuatan baik. Itu aja intinya. Tutup buru-buru. Apalagi kalau setiap hari Bapak, ya Allah malam kesiangan sholat tahajud, pagi-pagi bawa sekarung, kasih itu ke janda, kasih itu ke kaum fakir miskin. Insya Allah amal kebaikan membantu itu setimpal seperti orang yang sholat tahajud, kata Nabi. Wa kallazi yaqumul lail. Makanya dalam Islam selalu diingatkan, amal kebaikan kita jangan pas-pasan, kalau bisa mah ditambah terus, bertambah terus menjadi lebih baik. Saya titip nih jamaah ya, jangan cukup hanya sholat wajib aja 17 rakaat. Betul apa enggak? Jangan hanya cukup nih ibadah 17 rakaat baik. Kalau bisa mah ditambah dengan sholat rawatib yang jumlahnya 12 rakaat. Makanya saya menyebutnya 40 rakaat. 40 rakaat itu urutannya 17 rakaat sholat wajib, 12 rakaat sholat rawatib, kemudian 11 rakaat sholat tahajud. Ya, jumlahnya jadi 40 rakaat. Itu minimal yang itu tuh Pak, laksanain. Jangan ditinggalin. Sholat sunnah rawatib tuh qobliyah dan ba'diyah. Kayak tadi kita sebelum sholat subuh melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Kata Nabi, rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat tadi sebelum kita sholat subuh itu pahalanya, kebaikannya lebih daripada dunia beserta seisinya. Tetap lebih utama, lebih besar kita melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh. Bayangin Pak, dunia beserta isinya itu kalah nilainya di hadapan Allah dengan sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh. Itu sholat rawatib. Silakan nanti ba'diyah zuhur, qobliyah zuhur, ya, qobliyah isya, ba'diyah isya, qobliyah asar dan lain sebagainya. Yang penting kita orang Islam membiasakan sholat sunnah rawatib. Ya, syukur-syukur disempurnakan dengan sholat tahajud, sholat malam. Ya, wa yakumul lail, kata Nabi, kalau kita nggak bisa sholat malam hari, sholat tahajud, buru-buru tutup kekurangan tahajud kita dengan berbuat baik, menolong anak yatim, para janda, kaum fakir miskin, dan orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Ya, ini hadis yang kedua. Hadis yang ketiga, babu fadlu may ya'ulu yatiman lahu. Hadatsana Abdul Yamani qala akhbarana Su'aib an Zuhri qala hadatsani Abdullah bin Abi Bakar an Urwah bin Zubair akhbarahu anna Aisyah zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini hadis yang ketiga, sanadnya dari Abu Yamani, dari Su'aib, dari Zuhri, dari Abdullah bin Abi Bakar, dari Urwah bin Zubair, dari Aisyah zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati Allah, istri Nabi yang dinikahi ya dan tidak dicerai dalam Siratun Nubuwah, sejarah kehidupan Nabi, itu kurang lebih 12 orang istri Nabi yang dinikah dan tidak dicerai. Ada Khadijah, ya, ada Aisyah, ada Ummu Salamah, ada Zainab, ya, ada Juwairah binti Haris, ada Maria Al-Fidiyah kalau di Mesir dan lain sebagainya. Itu jumlahnya ada 12, ya. Belum lagi jariyah Nabi, belum lagi kalau di kitab Bukhari itu dijelaskan kalau lagi taklim begini nih, Nabi lagi taklim begini,
ada perempuan yang menawarkan menghibahkan dirinya buat Nabi, lalu Nabi mau, itu langsung bisa jadi istri Nabi. Nanti suaminya menceraikan, tapi itu khusus hanya untuk baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ada di kitab Bukhari, Pak. Itu min khosoisun nubuwah disebut. Jadi kalau taklim lagi begini nih, ada sahabat, ya Rasulullah, saya hibahkan diri saya untuk engkau ya Rasul. Kalau Rasul mau, kalau Rasul cocok, ya itu langsung bisa jadi istri Nabi. Tapi itu khusus sekali lagi hanya untuk Nabi. Nggak boleh buat Ustadz Rojak, nggak boleh buat Ustadz Arif, nggak boleh. Ustadz Amud nggak boleh, yang lainnya nggak boleh. Kalau saya lagi taklim begini nih Pak, ada jamaah perempuan yang ngomong, Ustadz Rojak, saya hibahkan diri saya buat Ustadz Rojak, langsung saya buntel tuh Pak. Langsung saya bawa pulang ke rumah tuh Pak. Kalau boleh, tapi karena nggak boleh, ya nggak berani. Ini khusus hanya untuk Nabi. Banyak kekhususan Nabi itu Pak, ya. Yang memang terkadang nggak rasional ya, tapi begitu memang faktanya. Di kitab Bukhari ada. Ini wahabtu nafsi ya Rasulullah. Saya hibahkan diri saya untuk engkau ya Rasul. Kalau Rasul ngelihat cocok, Rasul betul-betul mahabbat, demen, cinta kepada wanita, langsung Pak. Boleh, nggak dilarang. Karena memang itu diperbolehkan, tapi khusus hanya buat Nabi. Ya, tidak boleh buat sahabat, buat yang lainnya, apalagi buat umatnya, tidak diperbolehkan. Ya, Anna Aisyah zaujun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Aisyah istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, qalat, dia berkata, ja'atni imro'atun mahabnatani laha, telah datang kepadaku seorang wanita bersamanya 2 orang anak perempuannya. Jadi Aisyah ini cerita, aku didatangi 1 orang perempuan beserta 2 anaknya. Fasa'altani falam tajid indi ila tamrotan wahidah. Lalu si perempuan ini minta sesuatu, minta makanan kepadaku, kata Aisyah. Falam tajid indi ila tamrotan wahidah. Aku tidak punya apa-apa di rumahku kecuali hanya 1 butir kurma. Bayangkan Bapak Ibu, Nabi dapurnya, Aisyah di rumahnya. Ketika ada janda datang dengan 2 anak perempuannya, minta makanan, kata Aisyah, falam tajid indi illa tamrotan wahidah. Aku di rumah nggak ada makanan kecuali hanya 1 butir kurma. Bayangkan rumah tangga Rasulullah itu nggak kayak kita, nggak kayak ibu-ibu di sini nih, yang kulkasnya itu udah penuh buat seminggu, betul nggak? Ibu di kulkas di rumah pada penuh apa kosong Bu? Ayo ngakunya jujur loh, penuh apa kosong? Penuh rata-rata Pak. Ya makanan tuh udah nyetok, ini udah minyak gorengnya, ini susunya, ini gulanya, ini apa ikannya, ini dagingnya. Rumah tangga Rasulullah tuh bayangin Pak, nggak kayak kita. Bahkan rumah tangga Rasulullah ekonominya sulit, ya sampai Rasulullah puasa. Karena sakingnya nggak ada makanan. Ini buktinya. Ketika Aisyah datang, janda pengemis minta makanan, kata Aisyah, falam tajid indi illa tamrotan wahidah. Di rumahku, di dapurku nggak ada apa-apa kecuali hanya 1 butir kurma. Bayangkan 1 butir kurma, Pak. Itu rumah tangga Rasulullah. Jadi malu kita Pak sebagai umatnya ini. Rumah tangga kita dapurnya ini makanannya udah macem-macem, udah ini banyak sekali. Kalau kita nggak berbagi, kita nggak membantu, kalau ada orang minta, kita cuekin, malah kita usir, kita hardik. Kita malu sama Aisyah. Rumah tangganya ekonominya dalam keadaan sulit sekalipun, dia tetap membantu, menolong orang yang tidak mampu. Makanya kata Aisyah, falam tajid indi illa tamrotan wahidah, tidak ada di rumahku, di dapurku kecuali 1 butir kurma. Lalu kata Aisyah, fa'atoitauha, kemudian aku berikanlah 1 butir kurma itu kepada perempuan dengan 2 orang anak perempuannya.
Faqasammataha bainabnataiha summa qamat fa kharajat. Setelah itu aku lihat satu butir kurma itu aku berikan, lalu oleh si perempuan itu dibelah-belah, dibagi-bagi satu butir kurma itu. Faqasammatha bainabnataiha, kemudian satu kurma itu dibelah-belah, dikupas, dibagi-bagi buat dirinya dan buat dua orang anaknya. Summa qamat fa kharajat. Setelah dikasih kurma itu udah dimakan, lalu perempuan itu pergi meninggalkan rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Pergi aja tuh perempuan itu. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu masuklah suaminya Aisyah, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahadasatu, kemudian Aisyah menceritakan kejadian tadi itu kepada suami tercintanya, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, ya Rasul, suamiku tercinta, tadi ada perempuan datang dengan dua orang anaknya. Lalu kata Rasulullah, dia minta makanan. Di rumahku nggak ada makanan kecuali satu butir kurma. Lalu kata Rasulullah, ya saya kasih itu satu kurma itu untuk si perempuan dengan dua orang anaknya itu. Setelah aku beri, dimakan, lalu perempuan itu meninggalkan rumahku. Kata Aisyah cerita kepada suaminya, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah mendengar cerita istri tercintanya, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi berkata, "Mayyali min hadhil banat say'an fasana ilaihinna kunna lahu sitran minan nar." Hei Aisyah, barang siapa yang membantu perempuan tadi dengan dua orang anaknya, min hadhil banat say'an, sesuatu apa aja, fasana ilaihinna, kemudian engkau baguskan, engkau lipat gandakan, engkau terus membantu dia, kunnalahu sitran minan nar, maka apa yang kamu lakukan itu bisa menjadi sitrah, bisa menjadi penutup, bisa menjadi penghalang, bisa menjadi hijab diri kamu untuk tidak tersentuhnya api neraka. Sitron minan nar, itu bakal menjadi sitroh, dirimu nanti tidak akan tersentuh api neraka. Subhanallah, Bapak Ibu ya, ini hadisnya sangat sahih. Jadi kalau kita membantu anak yatim, para janda ya, sekali lagi ini bisa menjadi wasilah bagi diri kita untuk kita tidak tersentuh api neraka. Sitron minan nar, kata Nabi, kalau kita sering membantu janda dan anak yatim serta kaum fakir miskin yang sangat membutuhkan. Ya, ini hadis yang ketiga. Oleh karena itu, para jamaah, sekali lagi saya ingatkan, yang dimaksud dengan yatim itu man faqada abah, itu definisinya. Yatim itu adalah anak yang ditinggal mati oleh bapaknya. Man faqada abah, itu yang disebut dengan yatim. Kalau ditinggal mati oleh ibunya tidak disebut yatim, karena struktur sosial dulu di Arab Saudi itu yang paling dominan adalah bapak laki-laki, bukan dari kaum perempuan. Makanya dulu di Arab Jahiliyah kalau ada anak perempuan lahir, kenapa dibunuh? Karena memang perempuan itu tidak punya peran, tidak berdaya. Yang paling dominan adalah kaum laki-laki. Makanya ketika definisi yatim pun sangat terkait dengan struktur sosial yang ada di Jazirah Arab. Makanya disebut yatim itu man faqada abahu, anak yang ditinggal mati oleh bapaknya. Ya, itu karena nggak lepas dari struktur sosial yang ada saat itu. Yang kedua, yatim itu batasannya sampai akil balik. Kalau dia sudah akil balik, tidak lagi disebut
yatim. Makanya kata ulama, Bapak baca di fikih lah, yatim itu batasannya hatta yahtalima, dia pernah mimpi hubungan seksual. Kalau yang perempuan sudah tumbuh, sudah haid, sudah tumbuh organ-organ perempuannya. Pokoknya patokannya sampai akil balik. Kalau udah kumisan, udah jenggotan, mah bukan lagi ya yatim. Biarin udah ditinggal mati oleh bapaknya. Makanya kalau dalam santunan yatim, termasuk di Masjid Al-Istiqomah, saya yakin kalau yang murni yatim itu rada susah, Pak. Betul nggak? Susah, rata-rata selalu digabung yatim, duafa, fakir, miskin. Ada anak yatim yang udah akil balik, sudah dewasa, sudah gede, udah kuliah, udah SMA, tapi kehidupannya masih perlu dibantu. Boleh dikategorikan dia bukan yatim, tapi dia duafa atau fakir miskin. Bolehlah, karena kalau murni yatim itu sangat sulit sekali, Pak. Karena patokannya adalah sampai dia akil balik. Karena itu saat-saat yang paling rawan, Pak. Saat-saat yang paling membutuhkan pertolongan, Pak. Makanya silakan di DKM Al-Istiqomah, saya sarankan ada program santunan anak yatim, ya, atau bapak asuh buat anak yatim. Silakan, Pak. Ya, silakan. Ini sangat bagus sekali dalam membantu anak-anak yatim yang ada di sekeliling kita. Jangan sampai dia ngemis, minta kemana-mana, hanya gara-gara dia tidak dibantu, diperhatikan oleh warga muslimin dan muslimat yang ada di sekitarnya. Jamaah yang dirahmati Allah, terakhir hadis keempat, babu fadlu mayaulu yatiman baina abawai. Hadasana Abdullah bin Muhammad qala hadasana Sufyan ibnu Uyainah Ani Sofwan, ya, an Ummi Sa'id binti Murrah al-Fihri, an abiha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala ana wa kafilul yatim fil jannah kahataini. Ini hadis sangat populer, sangat masyhur. Kalau saya nyebutnya ini hadis udah lecak sekali, sering dipakai oleh para penceramah apalagi di bulan Muharram. Kata Nabi, ana wa kafilul yatim fil jannah kahataini. Kata Nabi, aku bersama orang-orang yang membantu anak yatim nanti di surga kahataini, seperti ya jempol dan jari manis. Jadi surganya aja nanti kalau yang sering membantu anak yatim dekat sekali di surganya dengan Nabi. Kahataini, Nabi mencontohkan seperti ini. Karena saking tingginya derajat orang yang membantu anak yatim, surganya aja dekat sekali dengan Nabi. Nabi sampai bilang, ana wa kafilul yatim fil jannah kahataini wa asaro, ya, bi ibham, ya, dengan jempol dan jari manis, kayak beginilah, ya. Ini bukan kampanye ya, udah selesai pilkadanya nih, ya. Kalau kemarin saya nggak berani begini-begini, ya. Ini hadisnya, ana wa kafilul yatim fil jannah kahataini, seperti ini. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, banyak sekali hadis-hadisnya. Kalau saya baca semua ya bisa ada 10-15 hadis, tapi yang penting para jamaah dengan hadis-hadis yang saya baca ini, mari kita niatkan dalam diri kita untuk mau berbagi, berbuat baik kepada orang lain yang membutuhkan. Jangan pelit, jangan medit, jangan takut miskin, jangan bilang gua mah nggak punya duit. Pokoknya kita lagi jadi orang kaya, jadi orang miskin, hidup pas-pasan atau apapun, yang penting biasakan berbagi kepada orang lain, ya. Jangan banyak alasan, jangan ditunda-tunda. Pokoknya berbuat baik, jangan pilih-pilih. Berbuat baiknya diutamakan kepada keluarga inti, kaum fakir miskin dan anak-anak yatim. Itu yang harus kita lakukan. Sekian dan demikian, moderator udah berdiri, ya. Kalau saya lanjutin takut diomelin. Silakan kalau ada yang mau bertanya, kalau enggak bertanya ya enggak apa-apa, ya, langsung sarapan. Silakan kalau ada yang bertanya. Silakan Pak. Kalau ada atau langsung sarapan. Udah pada lapar romannya. Baik, langsung saja. Karena sudah cukup jelas. Dah, ya, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah.
Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, hidayah, taufik, inayah oleh Allah sehingga bisa terus berbagi, berbuat baik kepada orang-orang miskin, kaum fakir miskin, janda dan anak yatim dan orang-orang yang membutuhkan, dan mudah-mudahan rezeki kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan, dibukakan pintu-pintu rezeki dan diberikan rezeki yang halal, yang barokah, yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina sahabi sayyidina Rasulillah ajmain. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana junubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma walakal hamdu syukra walakal fadla bi annaka ya arhamar rahimin. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin wahfajna fa innaka khairul hafidin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahdina wa najina minal qaumi zalimin. Allahumma ja'al auladana wa dzurriyyatana min ahlil Qur'an wa min ahlil ilmi wa min ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa ahli dhair. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arham ummata Muhammadin, Allahumma aslih ummata Muhammadin, Allahumma ighfir ummata Muhammadin, Allahumma ajbur ummata Muhammadin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dan demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa. Masyaallah, sehat Pak.